Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Betran McLee. Hari ini acara kita agak berbeda ya. Biasanya kita review HP-HP, tapi hari ini seperti yang teman-teman lihat di belakang ada banyak koleksi ikan lohan. Jadi Betran McLee punya banyak banget koleksi ikan lohan. Yang pertama ada golden bass, ada klasik, ada cingwa, cencu, dan ada bonsai. Nah, biar tahu lebih jelas info-info soal ikan lohan ini, aku sengaja ngundang tamu buat jelasin. Langsung aja kita panggilin ya. Halo, sore Mas. Nah, ini tamu spesialnya pada hari ini. Jadi biar teman-teman pada tahu, perkenalan dulu ya Mas. Saya Thomas, berseharian saya biasanya jadi juri untuk di ikan lohan. Oh, jadi juri. Nah, udah biasa jadi juri teman-teman. Berarti pengalamannya sudah lumayan banyak ya? Alhamdulillah sudah menggeluti dari 2017 Kak. Oh, 2017, hampir 3 tahun berarti. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar, jadi daripada lama-lama, kita mulai dari jenis ikan bonsai dulu yang akan dijelasin oleh Mas Tonek. Oke, kita tadi untuk penjelasan bahwasanya untuk ikan kontes yang punya Pak Betran McLee, yang pertama itu kelas bonsai. Untuk kelas bonsai itu biasanya kita yang berpengaruh nilai tinggi itu di bagian body. Kalau di persentase di bagian body ini kalau untuk poin penuhnya ada 40%, sedangkan untuk yang di poin kepala itu 20%. Ganti warna, marking, mutiara, nanti itu untuk poin-poin yang menyusul. Jadi kenapa ini bisa disebut bonsai? Karena untuk perbandingannya Mas, kalau perbandingan yang bonsai itu 1:1. Jadi lebar bodinya 1 cm, lebar bodinya 1, untuk panjang bodinya juga 1. Istilahnya yang kita cari yang paling bulat. Itu jadi di sini ada beberapa bonsai, ada 3 ekor koleksinya Pak Betran. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang insya Allah ini akan katanya tadi sempat coding ke saya mau berangkat ke kontes Wak Adi atau kontes ke Klaten besok. Oke teman-teman, tadi setelah kita membahas mengulas tentang bonsai, kita coba kita ulas dengan posisi di kelas cingwa. Kelas cingwa ini kalau untuk menurut size ini ya, ini size baru di under 16, kurang lebih di 16 cm, itu masih kelas C. Kelas C itu di under 16 cm. Kalau untuk jenis cingwa, rata-rata itu untuk yang bisa membedakan antara cingwa sama cencu, lebih mudahnya itu di face. Face antara face di cingwa itu bibirnya tipis, untuk bibir ikannya itu tipis. Tapi kalau ketika di cencu itu bibirnya agak tebal Mas. Di yang pertama itu. Terus untuk mata putih seperti ini, untuk ikan yang mata putih itu termasuk masuk cingwa, kelas cingwa. Di kalau untuk ikan kebanyakan yang untuk F3 ya. Untuk F3 ketika mata putih itu langsung mutlak masuk di kelas cingwa. Untuk lanjut lagi untuk karakter cingwa itu kebanyakan kalau cingwa itu didominan oleh ori Mas, ori atau import. Biasanya kebanyakan nih dari Thailand. Kalau ini aku yakin dari Om Betran pasti nurunin dari Thailand semua itu. Ini harganya juga biasanya agak lumayan juga untuk harga. Terus kita ulas yang next selanjutnya. Tadi setelah kita membahas antara cingwa, kita ini coba lihat cencu. Tadi perbedaan cingwa cencu kan bibir. Jadi kalau kita lihat di cingwa teman-teman, itu kan bibirnya tipis. Terus kalau untuk kita di cencu ini bibirnya tebal Mas. Terus dengan pipinya, tekstur pipinya itu kalau di cencu itu lebih tembem, dia lebih gemuk gitu kayak tembem. Tapi kalau untuk di cingwa itu biasanya tipis, dia pipih di pipinya. Jadi untuk kelas cencu ya, kalau kelas cencu yang punyanya Bang Betran kayak ini itu kurang lebih size-nya itu seperti di 22 cm ini kalau kurang lebihnya. Jadi masuk di ukuran the kelas B atau di cencu B biasanya. Kalau untuk kriteria-kriterianya, kepalanya ini sangat boom head ya. Ini boom head. Untuk mutiaranya juga lumayan mewah. Untuk body juga lumayan. Jadi untuk apa ya? Untuk kekurangan mungkin hampir sempurna ya untuk ikan ini. Jadi yang paling ditonjolkan itu kepalanya. Kalau ini poin terbesar di apa itu di ikan tersebut itu kepalanya yang sangat boom. Selanjutnya tadi kita setelah membahas apa itu teman-teman ikan yang di kelas cencu, kita bahas di klasik nih. Kalau untuk di klasik
Ini salah satu koleksinya Pak Betra nih. Ini koleksi Pak Betra McLeay, ini klasik. Kurang lebih dia di size 20 cm ya. Ini udah dimasuk di klasik A. Kalau kita ukuran klasiknya ini di klasik B itu di under 19 cm teman-teman. Tapi ini klasiknya Pak Betran ini yang koleksinya ini sudah lebih dari 18 cm. Jadi dia udah masuk di kelas A. Tapi kalau kita untuk di kelas nasional, untuk klasik ini sudah memenuhi klasik karena dari segi mutiaranya itu kurang dari 25% teman-teman. Jadi dia masuk di kategori klasik gitu. Oke teman-teman, kita tadi habis bahas di ikan klasik, jenis klasik. Kita sekarang bahas di ikan golden bass. Golden bass ini teman-teman, ini ikan yang super kalau aku lihat. Jadi dari bentuk wajahnya, ini golden bass itu ikan yang bermutasi teman-teman. Nah, ini salah satu koleksinya Pak Betran. Ini kalau beliau tadi bilang setelah lihat-lihat itu dia pernah menjuarai di kelas regional Bandung, di liga juga pernah masuk di top 10 atau 10 nominasi. Di untuk ikan ini teman-teman, ini poin yang paling besar itu dia di body sebetulnya. Jadi bodinya ini benar-benar bisa tebel, terus bisa kotak belakangnya itu, terus untuk vintelnya itu pun juga enak, kepalanya pun juga dukung. Antara semua poin di ikan golden bass ini yang dipunyai Pak Betran ini, untuk warna, kepala, body, sama mutiara, vintel pun juga istilahnya mendukung teman-teman. Jadi sangat layak lah kalau untuk sekelas Pak Betran bisa mempunyai ikan seperti ini. Nah, tadi kita udah lihat ya barang-barang jenis-jenis ikan lohan koleksinya Betran ini. Terus kita ada sedikit pertanyaan Mas. Boleh. Gak apa-apa ya, Iya. saya tanya-tanya ya. Oke, siap. Oke. Mulai dari pertanyaan pertama Mas. Dari banyak jenis tadi, yang paling banyak dicari yang jenis apa sih? Biasanya yang paling favorit kalau kita dari Indonesia ya Mbak ya, kita emang cinta produk Indonesia. Iya. Itu yang paling banyak dicari itu kelas Cencu. Cencu ya? Iya, Cencu karena untuk Cencu itu kita patut bangga karena Cencu Indonesia itu diakui di dunia loh, di seluruh dunia. Banget. Iya. Terkenal berarti Iya. ikan ini. Bener-bener bang diakui di Indonesia ini terutama. Berarti paling banyak dicari itu adalah Cencu ya? Iya, kelas Cencu biasanya. Terus untuk kisaran harga jenis Cencu itu Mas? Kalau untuk Cencu itu gimana ya? Kalau kita coba perbandingan seperti ini, kita mau ikut kontes itu untuk biaya pendaftaran, biaya perawatan, sama untuk biaya ongkos kirim dan pulang pergi untuk kontes itu kurang lebih hampir 1 juta. Itu hanya untuk kita untuk mengonteskan ikan kita aja. Tapi kan kalau untuk harga itu kan mungkin bisa dari jutaan bahkan sampai puluhan juta. Relatif kisaran mulai gitu. dari 1 jutaan sampai ratusan juta Iya. ya. Oh gitu. Lumayan ya harganya Mbak ya. Oke. Nah, terus mungkin teman-teman yang nonton ini ada yang tertarik untuk koleksi ikan juga nih Mas. Iya. Kira-kira tips and trick buat pemula kalau mau koleksi apa ya? Kita kalau untuk pemula pelajari dulu air, pH air itu yang paling penting karena perkembangan ikan lohan itu tergantung dengan pH air, kondisi air juga gitu. Jadi ikan lohan kalau drop juga pasti jenongnya kempes, ikannya nggak mau istilahnya perform itu. Tapi kalau airnya bagus, ikan mau perform seperti punya Mas Betran tadi gitu. Air ya? Iya, pertama itu air. Terus untuk segi pakan sih kita relatif sih Mbak. Untuk segi perawatan ya, untuk perawatan yang untuk pakan biasanya kita menggunakan pelet atau enggak yang pakan alam itu cacing beku atau enggak udang. Berarti Gitu. 3 jenis itu. Iya gitu. Nggak terlalu ribet sih sebetulnya, simple juga. Untuk jam-jam makannya ada nggak Mas? Untuk jam makan yang minimal itu biasanya kalau untuk pemain ikan ya, untuk progresser itu tergantung kesibukan kita juga. Umpamanya kita pekerja nih. Ya kita untuk pagi sebelum kita berangkat kerja sama nanti setelah pulang kerja sama malam udah 3 kali aja cukup sebetulnya. Nggak, perawatannya simple. Kalau untuk air kita cukup seminggu sekali kita ganti. Oh, dikuras lagi gitu. Iya gitu. Jadi nggak terlalu ribet juga. Ya bisa lah ya. Iya. Langsung buat awal. Terus terakhir nih Mas, ini kan
kayaknya satu akuarium satu ikan. Nah kira-kira kalau satu akuarium diisi 2 ikan gitu bisa nggak ya? Kalau ikan ini kan termasuk jenis individual ya, jadi dia Individual. predator. Dia nggak bisa disatuin dengan ikan lainnya, harus ada sekat atau enggak harus ada pembatas. Tapi kalau emang dikumpulin itu kebanyakan ikan nggak bisa perform itu nggak bisa, dia nggak dapat maksimal ikan itu seperti apa. Jadi emang lebih baik dia sendiri ya. Satu akuarium itu satu kalau untuk kita mempelajari ikan-ikan yang benar kita mau konteskan seperti itu kan. Berarti pokoknya harus satu akuarium satu ikan Iya aja. gitu. Nah, sekian aja video kita hari ini yang bahas ikan lohan. Terima kasih juga Mas Tonek untuk waktunya. Teman-teman jangan lupa di subscribe, nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan video lainnya. Thank you, dah.